So hello, for kalian, let's go. Welcome to our channel ya. Ini podcast pertama, episode pertamanya Bivokal. So this is Bivokast. So today kita akan bahas banyak hal ya sama teman-teman kita yang ada di sini. Tepuk tangan dulu. Gua seneng rame kayak gini. Happy gua yang rame-rame gue happy nih rame-rame kayak gini. Yes. Jadi hari ini kita akan ngobrol banyak sama teman-teman dari Bivokal, member dari Bivokal. Bahkan ini lebih daripada member. Mereka adalah tim dari Bivokal itu sendiri. Ada Randi. Yes, tepuk tangan dong. Dan Kun Saraswati. Yes, welcome, gengs. Apa kabar? Ya, perlu tanya kabarnya nggak sih? Baik. Oh, iya. Elah, kayak gak ketemu dari pagi aja. Sehat ya semua ya. Alhamdulillah sehat. Kalian tuh sangat berarti di hidup gue sebelakangan ini ya guys. Karena ada di tim. Oke. Ya, mudah-mudahan sampai kedepannya berarti terus gitu. Amin. Kalian tadi baru pulang dari Lebaran ya? Baru nyampe kan ini? 2 bulan yang lalu. Oh, itu 2 bulan ya? Itu 2 bulan yang lalu. Oh iya enggak, bukannya baru-baru ini ya? Enggak. Oh, sorry. Gimana kemarin Lebaran pulang kampung? Boleh tanyain kan nih? Boleh dong. Boleh. Dari Randi dulu boleh? Atau dari Kun boleh? Kun deh, saya abjad. Emang iya ya? Iya, Kun. Hijack kalian pikir. Oh iya benar. Ya kan nggak pakai Q. Masa dihitung? Oh, iya. Lamaan dia. Masa dihitung lama itu. Ini durasinya panjang ini, keburu habis ini baterainya. Kalau dari Kun? Berat badan naik sih pasti. Lebaran kemarin? Berat badan. Jadi nggak hanya lebaran. Oh, Lebaran. Betul. Bagus, oke. Cuma kan for information aja nih. Gitu. Gue merantau udah setahun dan baru pertama kali ini merasakan mudik. Oke. Gitu. Jadi gue pindah sini tuh Maret 2025. Terus Lebaran pertama kayak kalau mau pulang anjir nangguk banget gitu kan. Oke. Jadi nggak pulang ke Jakarta. Oh, jadi Lebaran ke Jakarta nih. Iya, Oke. di Jakarta. Akhirnya Lebaran tahun ini baru pulang ke Jakarta dan merasakan oh inilah perantau gitu. Sedap. Baru ngerasain ya? Iya. Gimana nikmat ya menjadi perantau ya? Pokoknya gitu ya. Iya. Kalau Bapak Randi gimana Pak? Pulangnya kemana kemarin? Gue balik ke Kalimantan, terus udah 11 tahun merantau. Oke. Ya kan? Sepanjang 11 tahun itu, ponakan gue ada 28 orang. Dan gue punya 10 cucu. Karena ponakan gue udah pada nikah semua. Kok kecil nih keluarganya? Ya kan? Jadi kalau misalnya mau ditanya gimana perasaan gue pas Lebaran, kalau Kun Lebaran, kalau gue nggak Lebaran. Oke, terus? Dompetnya apalagi? Iya, benar ya. Dompet gue Anggota keluarganya kan dikit, alias. alias. Iya. Tuh kan? Iya. Makanya jadi ya seru sih. Jadi kayak ngumpul keluarga itu udah kayak intimate wedding aja gitu. Innalillahi. Sorry. Ya itu dia tadi. Ya itu dia kopi dari apa namanya? Tanpa nama. Iya, terjatuh tadi. Terus. Ya udah, seru. Seru ya? Seru. Kita kalau kayak gue tuh mau mudik tuh kayaknya nanggung kalau gue, karena kalau Natal tuh ke tahun baru tuh kan jaraknya berapa hari doang. gitu. Tapi kalau ke Lebaran tuh gue merindukan, gue tuh pengen ya mudik kayak kalian, kayak Lebaran gue pulang. Cuman sayangnya kan saya Islam alias. Iya, jadi saya tidak akan Lebaran. So kemarin Lebaran asik semua ya. Asik. Aman. Akhirnya balik lagi ke Bali. Nah, ini dia. Ini yang gue tanya. Apa tuh? Kenapa kalian pilihan ngerantaunya ke Bali sih? Tadi kan sempat bahas ngerantau dan lain-lain. Kenapa pilihan ngerantaunya ke Bali nggak tempat yang lain, entah ke Surabaya, atau misalnya Pak Randi mungkin Jakarta udah pernah kali ya? 8 tahun. 8 tahun Jakarta ya. Ya Jakarta terus akhirnya ke Bali gitu ngerantaunya. Kan ada pilihan kota lain, mungkin Papua, Freeport gitu, mungkin nggak ada yang tahu ya. Kan nggak ada yang tahu. Iya kan? Coba boleh Kun. Takut ya. Boleh Kun. Sebenarnya nggak ada niat merantau sama sekali. Mungkin singkatnya lebih ke ngejar bucin kali ya. Enggak juga sih, jadi
Anjir, Awas blundar. boleh nggak? Agak hati-hati boleh kok. jiper nih. Santai aja. Santai aja. Pokoknya gue merasa di Jakarta tuh, gue kan ngajar vokal ya di Jakarta. Terus gue bermusik juga. Cuma gue merasa pintunya tuh belum banyak kebuka di Jakarta. Mungkin karena gue sendiri belum pede atau gue masih ngerasa suka membandingkan diri sama orang lain. Jadi gue ngerasa nih kayaknya rezeki gue di sini tuh sempit banget. Mungkin gue harus melebarkan sayap gitu. Kebetulan juga I've been in a relationship for 5 years LDR. Terus waktu itu I'm engaged by the way. Terus tunangan gue ada panggilan kerja ke Bali. Terus gue pikir apa gue ikut jejak dia ya ke Bali gitu. Sekalian masa udah LDR 5 tahun, Jakarta Bandung LDR lagi. Anjir capek gue. Bener gitu. aja, Si kerja. Gitu. Maksudnya Jakarta Bandung aja tuh udah kayak jauh banget gitu kan. Cuma sebulan sekali. Itu berasa banget sih. Bener, akhirnya ya udah ikut deh ke Bali gitu. Tapi daripada cuma kayak ikut kebucinan doang, kerja kali ya gitu. Akhirnya apply, dapatlah kerjaan alhamdulillah, ikut ke Bali dan ternyata di Bali wah gue berkembang banget. Oke. Oh, jadi pas saat lu ke Bali lu ngerasa ada perkembangan dalam diri lo. Jauh banget, Oke. jauh sama sekali. Oke. Mungkin kalau misalnya gue di Jakarta ya, gue ngomong gini gak akan seluas ini. Oh ya? Iya. I see. Ntar kita kesana ya. Nah, benar. Ntar kita kesana. Parani dulu. Lu kenapa akhirnya ke Bali? Karena kan tadi gue sempat mention lu sempat di Jakarta. 8 tahun. Iya, 8 tahun di Jakarta. Padahal Jakarta menjanjikan secara duit ya kalau boleh kita bilang. Tapi kenapa ke Bali gitu pilihannya? Basically karena bosan sih. Jadi kayak Jakarta itu udah ngerasa kayak New York Minutes gitu kan. Jadi kayak tek terus nyari slow living nih di Bali. Nggak slow coy. Nggak sama sekali nggak slow. Iya, macetnya nggak bikin slow kok. Macetnya nggak slow, tapi to be honest in terms of money sama opportunity, gue ngerasa di sini better banget ketimbang Jakarta. Oh gitu. Setuju. Iya. Oke. Setuju. People like me atau people with my potential itu ada millions in Jakarta, ya kan? Jadi saingan gue tuh lebih banyak. Nah, kalau misalnya gue ke Bali, saingan gue tuh ya bukan berarti nggak ada, tapi bisa gue minimize sedikit lah gitu. Gue masih bisa unjuk gigi gitu loh. Kalau boleh tahu profesinya apa? Human Resources. HRD. Harusnya Bapak interview saya, bukan saya interview Bapak dong. Jangan. Saya agak deg-degan kalau ini HRD. Pas lagi kerja. Oh gitu. Jadi karena gue merasa bahwa Jakarta itu ladang duit tanda kutip ya. Iya. Ladang duit gitu. Tapi setelah dapat POV baru dari Pak Randi, gue ngerasa bahwa ternyata Bali potensinya Bali tuh opportunity-nya banyak banget. Banyak banget gitu loh talentnya. Oke. Gue relate juga karena gue kan dari kecil juga bisa dibilang tumbuh besar di Bali walaupun gue nggak lahir di Jakarta walaupun gue nggak tinggal di gue nggak lahir di Jakarta. Tapi memang berasa untuk yang orang yang bukan pendatang ke Jakarta tuh justru malah nggak tuh mungkin karena drivennya tuh nggak driven untuk cari kerja di Jakarta, cuma tahu hidup jadi nggak ngerasain orang-orang. Mungkin kalau sama seperti orang Bali yang drivennya emang nggak di Bali, cuma tahu tinggal doang, jadi nggak tahu untuk opportunity yang terbuka buat dia di Bali. Nah sementara gua pendatang dari Jakarta yang orang bilang itu adalah surganya kerjaan, surganya untuk starting new life. Iya, betul. Gak di gue gitu. Ya karena gue merasakan hal yang sama juga sih, bener sih. Walaupun memang agak struggle sih di awal-awal kita perantauan ini ya. Pasti. Tapi ya Bali menyenangkan lah. Ya Bali menyenangkan ya, menyenangkan. Love has been really nice. Setuju. Gila. Bali menyenangkan tuh keluar dari mulut gue. Tapi menyenangkan karena lu mau semuak-muak sama kerjaan, lu tinggal ngesot dikit pantai. Iya lagi. Kayak lot of inilah entertainment di sini. Iya, betul, tempat nongkrong murah. Bener. Yes, affordable banget. Dan lain-lain. Parkiran aja masih murah banget. Iya, masih ketemu 1.000 ya. Iya, kalau ada yang bilang ke Bali tuh butuh budget banyak, lu kebanyakan ke Canggu masih minyak. Iya, setuju. Lu kalau main-main ke kota dan pasar dikit marah-marah. Iya, sabar ya Kak, jangan marah-marah Kak. Minum Minum dulu. Sama di Bali udah kemana aja sih? Kalian maksudnya kayak jalan-jalan kemana itu udah saya kayak gua ke Bali, tinggal di Bali udah Uluwatu misalnya udah kemana aja deh. Kalau dari Kun udah kemana aja Bali? Ke Ubud. Lumayan explore nggak? Saya mageran ya jujur.
Saya tim Mageran, jujur. Cuma udah ke Ubud, ke Uluwatu, Nusa Dua, terus pernah ke Kintamani. Iya. Cuma so far favorit gue tetap di Nusa Dua dan Uluwatu. Kenapa? Mungkin orang nggak banyak nge-reach-nya tuh di daerah situ, lebih banyak ke selatan. Anjay, selatan, Tahu nak mata kok dia, angin tuh. nak kok dia, nggak deh. Paham di selatan tuh. Gue juga nggak salah sebut aja. Nggak, sebenarnya Iya, banyak kan iya. orang kan pada jalan itu ke Prarenan, Iya, iya, Seminyak, iya, Canggu, iya, iya, terus iya. di Uluwatu tuh masih banyak tempat yang belum terjamah gitu ya. Oke, menurut gue. jadi masih favorit iya, lu ya. masih Oke, kalau Pak suka Randi? di situ. Hampir semua sih udah pernah, kecuali memang daerah-daerah yang terlalu di utara ya. Utara. Sekarang gue tak. Nah, kok dia Aku kadang ke timur, kadang ke barat juga. Nah, maksudnya kayak Karangasem, Buleleng, Oh, iya, iya. Singaraja Negara itu belum pernah gitu kan. Tapi kalau misalnya favorit pantai, Uluwatu sih. Uluwatu masih bagus-bagus ya. Uluwatu, iya, itu. Masih enak-enak di sana Yes. gitu ya. Nyang-nyang tuh Cantik sih, yang cakep betul. banget, parah. Walaupun Meskipun effort. banget, tapi ya gitu deh. worth it. Iya, iya, setuju gua. Di Bali nih ya, kalau kalian nggak jalan-jalan, gua rasa akan rugi sih, karena sayang banget banyak tempat. Gua setuju sama Pak Randi, utara tuh belum kejamah banget sama gua pribadi juga. Tapi gue yakin sana banyak tempat yang bagus juga dan lain-lain. Terus di Bali juga kalau nggak berkomunitas, nggak ngumpul-ngumpul sama komunitas, gua rasa juga sayang gitu. Bener. Udah nemuin komunitas belum sama di Bali ini? Yang tadi saya bilang, For me ya, Ya. for me ya, sebenarnya dulu itu kan dulu waktu di Jakarta gue tuh, jadi sebelum ada istilah pelari culture, gue tuh pelari. Ya oke. kan? Tapi sendirian karena gue nggak suka Nggak ditemui sama sama- orang lain. Iya, paham kondisi itu, Pak. Ya kan? Nah, terus gue kayak, pokoknya gue pindah ke Bali, gue harus ikutan klub lari. Nggak ada waktu, coy. Ya tadi gue bilang, gue pengen slow living, tapi gue nggak bisa slow living. Karena kerjaan gue nggak slow. Yes. Ya kan? Betul. Gue heavy working Betul, banget gitu loh. betul. Nah, and then akhirnya gue dapat kerjaan yang lebih fleksibel dan lain-lain. Nah, ketemulah nih gue sama si bivokal dari temen gue. Ya kan? Padahal gue pada saat itu gue nggak aktif di Instagram. Gitu. Iya. Jadi gue cari tahu gimana caranya Iya. untuk gue ikutan bivokal. Iya. Seperti itu. Meskipun gue tuh masih penasaran sih sebenarnya tuh visi misinya, value-nya, essence-nya Iya, itu belum seperti tahu. apa sih bivokal. Iya. Dan dulu tahu itu dari temen lo. Gue tahu dari Which is temen gue. adalah Member bivokal. member vokal Dion kalau nggak salah Dion, ya. namanya Iya. Dion. Dion, udah Shout lama out. nggak ketemu. Dion, hai Dion. Tolong ya, balik ke Bali. Iya please, iya. Itu udah lama loh. Iya, gue butuh skincare. Terus kalau Kun sendiri, tadi ngomongin bivokal. Selain sebelum sampai bivokal ada komunitas lain nggak? Jujur enggak. Oke. Jadi Maret itu kan baru pindah ya dari Jakarta. Kan sebenarnya di Jaksel, ya kan? Oh, ngejakso. Jaksel. So, lo orang Jaksel. Gue. Wah. Gue hanya ini aja kayak ngomong culture Jaksel kan gini. Nggak ya, salah. Maaf ya. Izin gitu. Sorry, izin, maaf saya juga. Izin. Oh, izin, maaf. Saya juga. Nggak, jadi Maret itu pindah. Tanggal 2 inget banget bulan puasa waktu itu. Abis itu tuh memang dengan niat gue pengen bermusik lagi, gue pengen nyanyi lagi gitu. Suatu saat tolongan gue ngomong, sayang ini ada komunitas nyanyi namanya Bivokal. Oke. Ikut yuk. Oke. Gitu. Tahu dari mana? Dari Instagram. Instagram, oke. Instagram. Terus gue lihat kan, scam nih gitu. Oh, enggak. Buat tepuk tangan teman-teman. Kok bisa dibilang scam sih kita? Terus. Enggak. Terus Kan bivokal Indonesia, bukan Iya. bivokal Kamboja. Iya. Iya lagi. Parah banget. Bivokal kamu. Parah banget. Iya. Nah, terus itu kan gue chat. Nah, awalnya tuh pakai bahasa Inggris kan. Halo, gini. Terus ya gue balasnya dengan anak yang gak mau kalah ini, gue pakai bahasa Inggris juga lah kayak. Inggris gue dipertanyakan nih gitu kan. Jadi gue bahasa Inggris, tuk. Datanglah kita di Royal Seminyak, Kak, gitu. Dan gue gak ada expect apapun jujur. Iya. Gak ada expect apapun. Begitu datang disambutlah saya dengan pria bersepatu merah, celana pendek bernama Ado. Oh, saya orangnya ya. Iya, Oh iya betul. gitu kan. Saya belum kenalan juga tadi, maaf ya. Terus. Itu kayak
ayo Kak di sini gitu. Oke, iya kan? Nah, udah gitu. Begitu datanglah satu perempuan yang agak gemoy gitu. Halo, aku Nessa. Dek, ternyata gue pernah lihat nih muka gitu. Kak, aku pernah diajar kakak. Gue ngomong gitu. Oh, di mana? Di sebutin nggak ya, ntar minder. Lah santai aja kita mah. Kampus kita juga bagus. Ya, Gue ngomong kampus loh tadi. oh enggak ya? Di mana tuh, di mana? Sampai keringetan saya. Di mana? Di UPH. Ya benar berarti ya, terus. Ya pokoknya di UPH. Jadi gue kebetulan anak musik bro gitu. Gue harus ngerespon apa dengan itu ya? Terus. Ya gue anak musik, terus gue pernah ada satu kelas tuh, nama kelasnya dia Performance Preparation Evaluation. Oke. Dan pada saat itu Bahasa Indonesia. Bahasa orang. PPE, udah gitu, Oh, iya. kelas PPE. Terus datanglah kelas itu, memang reguler, cuma pada saat itu ada kayak guru tamu. Kebetulan Kanesa. Terus gue ngomong lah, Kak, aku pernah diajarin kakak gitu. Terus Kanes kayak, hah gitu. Ya kan dia sih inget nama orang ya. Iya. Ya. Beliau kan Terus si inget wow muka. gitu. Iya, Nah, benar. udah. Udah gitu. Terus oh iya Kak, kita satu alma mater gitu. Cuma jauh ya gitu. Jauh. Tuh. Izin Kanes. Udah. Terus ngobrol-ngobrol ikut materinya. Oh ternyata enggak gini. Gue tuh gue nggak ekspektasi apa pada saat ikut bivokal. Oke. Cuma gue hanya pengen bahwa lebih ke reassurance, Kun, it's okay to start again kok. Gitu. Nah itu dia tuh yang balik yang tadi tuh. Iya, it's okay to start again kok. Karena gue merasa di kepala gue tuh selalu mikir, udah umur 2, pas itu gue masih 26. Oke. Kun udah, 26 ya? Kun udah 26 memang mulai lagi nggak telat apa. Oke. Selalu ada pergumulan itu tuh. Oke. Cuma the fact that pada saat itu teman-teman komunitas gue yang pada saat itu datang juga udah di atas 20-an. Yeah. Oh ternyata mulai lagi di umur late 20s nggak ada salahnya kok gitu. Iya. Itu yang mau gue tanyain tentang ini kan, maksudnya artinya kan lu ada overthinkingnya. Banget. Bahkan mau ikut komunitas pun ada overthinkingnya. Iya nggak sih? Banget. Balik ke yang tadi tuh, yang sebelumnya kita mundur ke belakang tentang diri lu waktu di Jakarta seperti apa dan lain-lain. Sampai akhirnya lu di bivokal pun masih orang yang mungkin sama tanda kutip. Terus lu ngejalanin bivokal, ikut programnya bivokal bahkan kan. Apa sih setelah lu jalanin, apakah perasaan itu masih ada di lu atau kekikis pelan-pelan, atau udah pas ikut udah langsung hilang gitu aja? Gimana sih pas ikut tapi gue bivokal? tanya dulu deh, itu maksudnya pada saat itu bivokal udah pernah ada lagi di Bali atau itu pertama kali? Maksudnya udah berapa lama di Bali? Bivokal sendiri kan tuh di Jakarta udah ada. Itu tahun 2020 udah ada. Memang yang tadi lu sebut Nessa, guru tamu lu itu tadi, yang ingat muka dan nama orang itu. Betul. Dia udah bikin tuh di Jakarta. Dan dia bikin bivokal sendiri pun tujuannya buat orang-orang mungkin yang susah mengekspresikan dirinya, buat orang-orang yang overthinking, buat orang-orang yang ngerasa kecil sama dirinya. Nah, dia bikin itu biar unblock hal-hal seperti itu, di-cut lah hal-hal seperti itu biar lu nggak kayak gitu lagi gitu. Karena kan ya baik lagi kalau contohnya lu kayak cerita lu tadi, mungkin lu one of yang tadi gue sebutin gitu, yang overthinking dan lain-lain. That's why bivokal ada dan akhirnya bikin di Bali. Di Bali tuh ya pas lu datang itu kita bivokal tuh baru banget, itu 2023 itu baru banget program pertama. Pas lu datang itu udah baru banget program pertama sebenarnya. Gitu, dia sebelumnya Jakarta udah ada 2020. That's why. Nah tadi nyambung ke yang tadi, pada saat lu ikut programnya, apa yang rasain di situ? Nanti nyambung ke Parandi ya? Gue merasa didengar sih. Gue merasa didengar gitu. Karena kan gini, gue pertama di bivokal, terus ternyata cocok, terus akhirnya gue ada di titik ini nih bareng bivokal juga tadi sempat disebutin ya.
mungkin gue bisa dibilang kalau berarti dibilang yang pada saat gue ikut tuh berarti tuh awal bivokal di Bali tuh. Yes, berarti ya. banget. Sampai di titik ini jujur gue merasakan banyak banget impact yang luar biasa gitu. Oke. Bahwa gue bisa lebih terstruktur kalau ngomong. Oke. Karena gue jujur dulu tuh kalau ngomong tuh lebih kayak apa ya? Apa namanya? Sekarang gue sangat mengurangi conjunction aja. Conjunction tuh kata sambung mungkin ya. Conjunction guys. Gitu. Baru. Nah, terus dan akhirnya kan gue juga sedikit banyak dibimbing sama Kak Nes Oke. kun lo gini gitu. Bahwa gue diberikan kepercayaan untuk Kak Nes untuk bisa work alongside her. Oke. Dan menurut gue impactnya as first batch of Asik. vokalian Ada. Emang pada kade ya lupa. Astaga, Maaf ya anjing. Itu bisa di-cut. Iya. Nggak mau. Tapi as a first batch vokalian di Bali, gitu. Iya. Ya. First batch vokalian di Bali. Iya. It's a very worth it journey sih. Oke. Very worth it journey karena nggak banyak komunitas yang concern terhadap perasaan lo dan apa yang lo pikirkan dan untuk merapihkan diri lo tanpa lo didiktein, tapi lo diarahin. Iya, paham gue. Iya. Gitu. Karena emang cukup menjebalkan. Sorry ya, maksudnya menjebalkan dalam artian gue tuh kurang nyaman dengan orang tuh kok cara menyampaikannya seperti mendikte, padahal mungkin niatnya baik gitu ya. Betul. Cuman kan kurang nyaman dengan hal seperti itu gitu. Sedangkan bivokal lu yang lu rasakan adalah nggak sampai kayak gitu ya gitu. Oke, paham. Pak Randi? Nah, kalau gue itu pengalaman bivokal pertama kali, itu kan memang gue kan itu kan ngisi form ya. Iya. Ngisi form kan. Terus di situ kan gue Masih udah ngisi form ya? udah ngisi form. Enggak, bercanda. Canggih. Udah canggih. Zaman gue udah automation. Iya bener. Udah canggih. Nah, jadi kan gue tuh ngisi form terus ditanyakan apa sih isunya atau apa sih tantangan kamu gitu kan. Kalau gue sih awalnya sebenarnya adalah pernafasan. Terus gue pikir ya gue bisa napas kok gitu kan. Iya, gue bukan ikan juga. Yang di darat gue bisa gitu kan. napas. Nah, lebih ke kayak gimana nih cara ngatur ABC di dalam gitu kan. Nah, akhirnya gue ikutan tuh Mindful Vocal Club yang pertama. Terus gue disuruh milih lagu bla 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 dan si anak Medan yang sudah lama di Jakarta ini yang selalu rush things up gitu diminta sama Nesa untuk kayak pelan-pelan aja. Santai aja gitu loh. No need to rush and everything bla 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 gitu kan. Dan itu pun akhirnya gue terapkan di hidup gue. Gue ngajar apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi kayak kalau tadi Kun bilang telat nggak ya mulai di umur 6 gitu kan. Nah, sekarang gue ada di 34, gue malah pikir kayak nggak apa-apa kali istirahat di umur 34. Yes. Gitu loh. Ya, sebagai sesama 30-an, yes. Tim 30-an. 20-an santai. Iya tuh, makanya kan gue pikir-pikir kayak oh, jadi no need to worry, no need to rush and everything. Dan bener tadi kata Kun, agak menyebalkan ketika kita in a journey untuk menemukan jati diri kita sendiri, terus kita didikte. Itu kayak justru nggak masuk ya? Justru nggak masuk banget gitu loh. Jadi benar-benar kayak dari bivokal ini kayak nggak apa-apa loh Ran, ini seperti ini. Nggak apa-apa loh, ini seperti ini. Slow things saja gitu. Gila, impact-nya berasa banget. Berasa banget. Bivokal membiarkan kita untuk grow dengan pace kita sendiri. Wow, amin. Gila, keren banget. Ibu Nesa, keren. Tepuk tangan buat Ibu Nesa yang tidak ada di frame. Tepuk tangan. Itu menarik ya. Jadi sebagai peserta, hal-hal itu tuh kalian rasain banget. Sebagai peserta. And then, nah ini lucu. Randi dan Kun tadi yang gue sebut di awal, mereka part of bivokal team. Ya. Kun setahun sudah bersama tim bivokal, betul? Randi berarti udah 2 bulan. Ini lucu sih, jujur aja, karena tadi awalnya peserta. Kalau dari Randi yang baru 2 bulan ini, gimana sih kok bisa tiba-tiba bergabung dengan tim bivokal gitu ya, terus selama menjalani sebagai part of the team,
nanti ceritain gimana sih ada perbedaannya nggak sebagai peserta sama tim dari Bivokal gitu. Kan pasti kan ada journey yang baru lagi gitu. Yes. Mungkin ada journey yang berbeda lagi juga. Nanti itu diceritain. Tapi kok bisa sih tiba-tiba dari peserta bisa jadi tim tuh kenapa? Dan kenapa mau itu dulu? Itu juga tuh. For me sebenarnya simple. I found my people. Gitu loh. I found my people. Jadi memang kalau ditanya gue suka nyanyi, gue bisa nyanyi, gue nggak tahu gue bisa nyanyi atau enggak. Iya. And then dari komunitas ini, I found my people. Terus gue ngerasa kayak, oke, I belong here. Oke. Terus gue tipikal orang yang kalau bisa gue contribute banyak, kenapa enggak gitu loh. Aduh. Jadi gue ngerasa, oh kayaknya Bivokal, gue nggak bilang kayak gue sok-sokan jadi pahlawan kesiangan gitu ya. Ngerti, paham gitu ya. Tapi kayak a lot of things, there's always room to improve lah. Gue bilang itu kan. Dan gue mau kayak apa ya? Contribute itu aja sih. As simple as that. Gue mau kontribusi as much as I can, as often as I can gitu. Itu yang buat gue kayak kayaknya gue mau deh jadi membernya Bivokal gitu. Ketulusan lu nyampe kok, ketulusan lu. Tepuk tangan buat dia. Nyampe kalau kata anak Jakarta nyampe. Bagus tuh barusan tuh. Kalau Yukun kenapa tuh? Kayak Yukun setahun nih. Berasa dong, maksudnya dari awal lu ikut tadi yang lu ceritain, awal lu di peserta sampai akhirnya jadi tim dan selama setahun tuh. Awalnya mau dulu deh, kok mau sih jadi part of dari timnya Bivokal gitu? Bahwa circle-nya menurut gue sehat. Amin. Sehat tuh dalam arti gini. Kalau lu salah, gue nggak segan-segan ngomong lu salah. Oke. Tapi kalau lu keren, gue nggak akan segan-segan Makasih, juga untuk... makasih masa sering-sering kayak gitu nggak usah. Bukan lu. Oh, bukan gua. Sorry. Terus. Nggak akan segan-segan juga untuk ngomong bahwa kayak gini, kita harus merayakan pencapaian kita sekecil apapun. Itu yang selalu Bivokal, dan gua pun juga mengimani itu, dan ternyata gua menemukan circle juga yang sama. Karena buat gua susah sekali to find genuine circle these days. Susah sekali. Dengar teman-teman. Ya, susah sekali menemukan Genuine circle. Ya. Jakselnya belum ada. Belum berasa. Genuine. Sorry. Ya, circle ya. Genuine circle. Ya. Gitu. Terus era gue pun juga merasa bahwa I need to grow again. Dan I somehow found bimbingan dan bigger sister, karena gue punya kakak perempuan juga. Dan ini fun fact aja sih, kakak gue ulang tahun sehari sebelum gue. Tanggal berapa lo? Gue tanggal 9 September, kakak gue tanggal 8 September. Tanggal 8 September. Terus gue ke Bali. Iya, lucu sini. Lebih nggak ada, maksudnya bukan nggak ada arah ya, tapi kayak gue butuh menemukan jati diri gue. And I found a sister role di Kanesa. Dan ternyata dia 7 September ulang tahunnya. Betul. Jadi kayak Virgo rule dulu guys. Kebetulan dan tidak kebetulan. Betul. Jadi gue merasa bahwa gue bisa act like anak-anak, as adik, as a partner kerja, as someone who can grow tuh di Bivokal gitu. Dan ternyata memang circle seru-seru juga tingginya gitu. Lebih sering ke adik tadi sih. Terus. Tahan Kun. Ada mau emosi ya, santai aja. Enggak. Nah, terus akhirnya mau juga ke Bivokal tuh bahwa ya Kun, ini tuh lo lagi dikasih kesempatan untuk lo grow. Masa nggak lo ambil sih gitu. Dan ini kesempatan lo juga untuk mengajak orang lain untuk grow bareng lo juga. Dan singkat cerita ternyata gue ikut, dan gue ikut waktu sama tunangan gue, and a year later gue part of Bivokal, tunangan gue pun juga. Gitu. Which is adalah kameramen saya. Betul. Betul. Dan berasa banget perkembangan Bivokal dari awal banget sampai sekarang, apalagi ternyata setelah kasih tau lagi kalau Bivokal tuh juga ternyata waktu yang gue datang tuh pertama banget ke Bivokal bikin acara, luar biasa sih ininya.
sampai hari kita bisa bikin podcast ini Ya guys. ini pencapaian yang luar biasa loh. Luar biasa. Karena memang bivokal yang tadi gue bilang di awal ya, bivokal ada waktu di Jakarta sampai di Bali pun visi misinya masih sama, betul Ibu Nesa di belakang kamera ini. Betul. Ya, gitu dia. Karena memang tujuannya buat orang-orang kayak kita, ya, kita yang mencari genuine circle. Yes. Yes, ya orang-orang yang kita nggak butuh orang-orang yang fake gitu. Terus buat kita-kita yang susah mengekspresikan diri gitu, buat orang-orang kita ngerasa mengeluarkan suara pun kita pun takut gitu. Yes. Yes. Dan tujuannya tuh ternyata puji Tuhan alhamdulillah astungkare kena ya. Nyampe. It's safe to say Bareng. that nyampe. Yes, let's go. It's safe to say that buat gue ya, ini buat gue. Yeah. Bivokal feels like second home. Amin. Yeah. Amin. Yeah, for me, one of those reason to wake up every day lah. Gila. Lucky guys. For me, all good. I'm fine, thank you, and you. Nyambung. Ya karena itu concernnya kan baik lagi ya. Banyak orang susah ngeluarin suara. Banyak orang bahkan nggak suka sama suaranya sendiri. Yeah. Ya kan? Tapi di bivokal bukan apa ya, yang boleh ngejudge in a good way tentang itu tuh cuma Nesa atau Kun as a mentor in a good way ya. Oh ya, BTW aku mentor juga guys. Oh iya, Kun ini adalah mentor di bivokal. Bapak Randi adalah HR-nya and ya di business tim bivokal. advisor. Yes, saya aja. Oh, dia adalah direkturnya Bivokal. Makasih udah di present ya, Ibu Kun. Saya malu nggak pernah diri sendiri. Saya malu, jujur aja. Tiba-tiba saya direktur bivokal. Ini apa coba? Head of business. Iya, gitu. Jadi memang menurut gua sejauh ini perjalanan bivokal masih sukses. Ya, masih sukses tanda kutip karena kesuksesannya bukan dari angka nominal atau followers seberapa banyak, tapi impact yang dikasih ke orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Yeah. Member-member yang ada juga. Karena next episode adalah member-member dari bivokal itu sendiri yang akan dipandu oleh Andi dan Kun. Yeay! Tapi gue juga percaya Bivokal bisa sejauh ini karena tim Bivokal sekeras mungkin menciptakan lingkungan kerja yang sangat sehat. Amin. Gitu. Bahwa Amin. apapun lu merasa kurang atau lu merasa kayak ada yang harus gue perbaiki, lu ngomong di depan, istilah di belakang. Betul. Gitu. Karena itu yang penting. Benar. Karena itu yang penting. Buat apa sih? Maksudnya kan kita namanya kan tim, buat apa ngomong di belakang juga. Betul. Ya kalau gua bilang lu ya gitu, ya gitu. Kalau Pak Randi, ya udah terima aja. Ya kan kalian juga ke gua kan boleh juga gitu. Santai aja ya nggak sih? Iya. Jadi ya baik lagi. Bivokal sejauh ini masih sukses tanda kutip untuk menjadi tempat wadah orang-orang yang merasa dirinya kurang lah, overthinkingnya pakai overthinking ya kan? Yes. Terus baik lagi tentang yang mereka nggak suka suara, nggak suka suara sendiri, nggak suka takut menyuarakan suaranya. Di sini kita ada This is Bivokal. Yes. Di sini Percayalah ada. itu cuma mindset lo. Yes. So this is Bivokal. Tepuk tangan buat Bivokal. Tepuk tangan buat Randi dan Kun. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih vokalian. See you di episode-episode berikutnya. Jangan lupa di-subscribe ya YouTube-nya. Kalau nggak subscribe, ya kamu tolong. Ya. Minta tolong. Jadi Terima tolong, kasih Bapak Ado. semuanya thank you. Ya, thank you Thank you, buat Ado. waktunya. Terima kasih, Bapak Terima kasih Randi. banyak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Bivokal by Bivokal Indonesia. Bye. Peace out.